terkait dengan update penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, ada sebanyak 85 pegawai di Dirjen Bina Penta Kemnaker RI ikut menikmati uang hasil dugaan pemerasan para calon tenaga kerja asing. Mereka ikut menikmati uang yang ditaksir mencapai 8,94 miliar rupiah. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK menyatakan, ada juga digunakan sebagai uang makan dari para staf di Kemnaker, terutama di Ditjen Bina Penta, kurang lebih Rp 8 miliar yang dinikmati bersama baik untuk keperluan makan siang, maupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya di luar non-budgeter. Lebih lanjut, ia menyatakan 8,9 miliar tersebut sudah termasuk total 53,7 miliar yang juga dinikmati para tersangka. Ex-Dirjen Bina Penta dan PKK tahun 2020 sampai tahun 2023 Suhartono menerima 460 juta rupiah, staf ahli Menakar yang juga mantan Dirjen Bina Penta menerima 18 miliar rupiah, ex-direktur PPTKA Wisnu Pramono 580 juta rupiah, ex-koordinator uji kelayakan Petka Devi Anrani 2,3 miliar rupiah. Kementerian Ketenagakerjaan menerima uang kurang lebih 53 miliar rupiah. Nah, untuk perinciannya, dari tersangka-tersangka kami ke-8 tadi, jumlah yang mereka terima adalah kurang lebih sebagai berikut. Untuk Saudara SH, untuk sampai saat ini ya, berdasarkan alat bukti yang kita miliki, menerima kurang lebih 460 juta. Kemudian Saudara HY, kurang lebih 18 miliar rupiah. Kemudian Saudara WP, 580 juta rupiah. Kemudian Saudari DA, kurang lebih 2,3 miliar. Kemudian Saudara GW, kurang lebih 6,3 miliar. Kemudian Saudari PCW, kurang lebih 13,9 miliar. Kemudian Saudara AE, kurang lebih 1,8 miliar. Dan Saudara JS, kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Kemudian selain 8 orang tersebut, ternyata sejumlah 53 miliar tadi ada juga digunakan sebagai uang makan dari para staf di Kemenagakerjaan, terutama di Dirjen Bina Penta, yaitu kurang lebih 8 miliar yang dinikmati bersama baik untuk keperluan makan siang maupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya di luar non-budgeter. Dan inilah yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 5 miliar tadi yang telah diterima oleh baik itu OB, kemudian staf-staf lainnya yang mengurus terkait dengan pekerjaan sehari-hari di Bina Penta juga menerima semua, dan mereka telah mengembalikan yang kurang lebih tadi saya sampaikan kurang lebih 5 miliar rupiah. Mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Fiona Handayani memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Selasa 10 Juni kemarin. Fiona diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud. Fiona datang sekitar pukul 9.32 pagi kemarin, namun ia menolak untuk bicara. Sekitar pukul 12.14, Fiona nampak keluar dari ruang pemeriksaan untuk istirahat. Namun Fiona juga enggan berkomentar terkait pemeriksaan tersebut. Pengacaranya Indra Sihombing juga mengaku akan menyampaikan keterangan setelah pemeriksaan rampung. Fiona merupakan salah satu dari 3 mantan staf sus Nadiem, yang kediamannya digeledah Kejagung. Dia sedianya sudah dijadwalkan pemeriksaan pada pekan lalu, tapi Fiona absen dari panggilan tersebut. Pantauan dari IDN Times, Fiona menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar pada Selasa 10 Juni kemarin di Kejagung. Fiona diperiksa selama 12 jam sejak pukul 11 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, juri stand bakal diperiksa pada hari ini. Sementara itu, Ibrahim Arif akan diperiksa pada Kamis 12 Juni besok. Dalam perkara ini, Kejagung telah mencekal ketiga staf sus Nadiem sejak 4 Juni 2025.
Ketiganya dicekal setelah mangkir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan pada Senin 3 Juni 2025 dan Rabu 4 Juni 2025 kemarin. Dalam kasus ini, Kejagung telah memeriksa 28 saksi. Penyidik belum menetapkan tersangka meski kasus sudah naik penyidikan. Jadinya memang sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi, Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar dan bisa berbayar sampai 1,5-2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lain. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Terima kasih. Jadi pertanyaan Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019 hingga 2022. Saat itu Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri. Kejagung menduga ada pemufakatan jahat sejumlah pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020 kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar juga mengatakan, tim teknis proyek pengadaan saat itu telah merekomendasikan spesifikasi laptop Windows. Dalam proyek yang melibatkan Jamdatun sebagai pendamping itu, Jaksa Pengacara Negara juga sudah merekomendasikan agar proyek ini dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mencabut 4 izin usaha pertambangan boleh di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di kantor Presiden, Jakarta pada Selasa 10 Juni kemarin. Meski telah dicabut, Prasetyo pun belum menyebutkan perusahaan apa saja yang izin usaha pertambangannya dicabut. Ada 4 perusahaan yang memiliki IUP di Raja Ampat, yakni perusahaan PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raimon Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining dan PT Nurham. Sementara, untuk PT Ganikel saat ini memegang kontrak karya generasi 7.
Bahlil menekankan seluruh proses analisis mengenai dampak lingkungan dan kegiatan reklamasi harus dilakukan secara disiplin, serta tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang pada wilayah sekitar. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut 4 izin usaha pertambangan yang berada di luar Pulau Ga. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Bahlil menyatakan dirinya telah melakukan langkah-langkah teknis pencabutan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Teknis, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menyebut, video viral kerusakan Pulau Piai Nemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat adalah hoaks. Dia menegaskan, video kerusakan itu tidak benar. Bahlil kemudian meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih informasi, sehingga mampu membedakan mana yang benar dan tidak. Di sisi lain, Bahlil memastikan seluruh perizinan dari perusahaan-perusahaan tersebut juga dikeluarkan sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu ketika rezim Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 masih membolehkan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, sebelum kewenangan itu dicabut pada 2020. Pindahin dulu. Pindahin dulu. Rabu 11 Juni kemarin, ditemukan bocah perempuan berusia 7 tahun berinisial MK dalam kondisi memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas Satpol PP Kebayoran Lama yaitu Eko Iswahyudi menjelaskan bahwa korban mengaku dianiaya ayahnya berinisial YA. Saat pertama kali ditemukan, korban yang merupakan anak piatu itu terlantar di depan kios dalam kondisi lemas. Saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas Cipulir 2, terlihat bekas luka bakar dan penganiayaan. Wajah korban diduga mengalami luka bakar, dan terdapat luka diduga akibat bacokan di kaki. Kita bawa ke puskes, ternyata setelah dibuka, ini tulangnya nongol keluar. Jadi bekas dipelintir, itu mungkin sudah lama jadi udah hitam, agak busuk. Itu pengakuan dari anak itu? Bukan anak itu, tadi di petugas medis. Nah itu kalau yang dibakar itu? Tadi waktu saya bawa kan kita belum buka bajunya, belum dibersihin. Setelah dibuka bajunya, baru kelihatan itu ada luka. Ternyata tulangnya patah dan keluar. Tadi yang mengatakan itu akhirnya siapa? Hah? Yang di sawah itu dibakar, itu pengakuan itu dari... pengakuan dari anak itu tersebut. Lebih lanjut Eko menjelaskan, korban juga mengaku selama ini diberi makan tak layak. Bahkan, setiap hari ia hanya diberi makan 1 sendok nasi. Kasus ini pun ditangani oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, polisi sedang memburu ayah korban. Saat ini, korban dibawa ke RSUD Kebayoran Lama untuk mendapatkan penanganan. Dirtipit PPA PPO Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengaku prihatin terhadap korban, dan Nurul memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan instansi terkait, agar memberi pendampingan kepada korban. Selasa 10 Juni kemarin, tim gabungan Satgas Gakum dan Satgas Intel Operasi Damai Kartens menangkap Yeki Swanimbo alias Salah Makan Tabuni, daftar pencarian orang dari kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kaops Damai Kartens, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa Salah Makan diketahui terlibat dalam aksi pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Mundidok,
Kabupaten Puncak pada 2021 silam. Penangkapan terhadapnya dilakukan tanpa perlawanan, dan tersangka langsung dibawa ke posko Gakum Unitimika untuk pemeriksaan intensif. Salah makan disebut sebagai bagian dari kelompok KKB pimpinan Numbuk Telenggen. Ia berperan aktif dalam pembakaran fasilitas PT Unggul bersama Benikut Tabuni dan Alanus Tabuni, dengan cara menyiram bangunan menggunakan bensin dan membakarnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa tersangka juga terlibat dalam aktivitas pendulangan emas di Kalikuluk, Distrik Tembagapura. Diduga, hasil tambang digunakan untuk mendanai aktivitas KKB, termasuk pembelian senjata api. Tersangka sempat berupaya mengelabui petugas dengan mengubah penampilan, termasuk mencukur rambut dan jenggot, sebelum berangkat ke Timika, untuk menemui seseorang bernama Yoyaki Mujizao, yang kini juga dalam penyelidikan. Dalam pemeriksaan awal, Salah Makan mengakui keterlibatannya dalam aksi pembakaran, namun mengklaim tidak menyalakan api secara langsung. Ia juga mengaku membeli senjata api revolver tersebut seharga 30 juta rupiah dari seorang warga suku Damal, tanpa amunisi. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa Polri selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam penegakan hukum.